Halo Sobat Sejarah, saya Pak Sumet, Sobat Sejarah kalian hari ini. Selamat datang di video pembelajaran sejarah kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana respons dan resistensi terhadap kebijakan ekonomi dan politik di masa pemerintahan Soeharto. Apa saja peristiwa yang terjadi, bagaimana rakyat bereaksi terhadap kebijakan pemerintah. Yuk simak bersama. Pernahkah kalian mendengar hukum ide Newton? Meskipun berasal dari fisika, hukum ini relevan untuk memahami sejarah. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru seringkali memicu reaksi dari masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita lihat terlebih dahulu konteks zaman saat itu. Di era Orde Baru, Soeharto memimpin Indonesia dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, kebijakan yang diterapkan tidak selalu berjalan mulus. Ada keberhasilan, tetapi juga banyak kritik dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Respons dan resistensi ini menjadi cerminan penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. 1. Peristiwa Malari 1974. Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 menjadi salah satu bentuk resistensi awal terhadap pemerintahan Soeharto. Saat itu, mahasiswa memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Mereka menolak investasi asing yang dianggap merugikan ekonomi nasional. Demonstrasi yang awalnya damai berujung pada kerusuhan besar di Jakarta, dengan kerusakan fasilitas umum dan meningkatnya ketegangan politik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa, mulai sadar akan pentingnya peran mereka dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, pemerintah merespons dengan pengetatan kontrol terhadap aktivitas mahasiswa. 2. Petisi 50, 1980. Tokoh-tokoh nasional seperti Moh Hatta, Ali Sadikin, dan Jenderal Polisi Hoegeng memberikan kritik terhadap pemerintahan Soeharto melalui petisi 50. Petisi ini berisi protes terhadap penyalahgunaan Pancasila oleh pemerintah. Mereka menilai Soeharto menggunakan Pancasila untuk melegitimasi kekuasaan dan membungkam oposisi. Sebagai respons, pemerintah membatasi ruang gerak para tokoh ini. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri dan aset-aset mereka diboikot. Meski begitu, petisi 50 menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme. 3. Krisis ekonomi 1997-1998. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menjadi titik balik bagi pemerintahan Soeharto. Dimulai dari Thailand, krisis ini dengan cepat menjalar ke Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok drastis dari 12 per dolar AS menjadi 15.000 per dolar AS. Harga-harga barang melambung tinggi, banyak perusahaan bangkrut, dan angka pengangguran meningkat tajam. Situasi ini memicu gelombang protes besar-besaran, terutama dari mahasiswa. Pada tahun 1998 saja, tercatat lebih dari 2.000 demonstrasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Aksi ini menjadi puncak akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. 4. Pengunduran diri Soeharto, 21 Mei 1998. Pada akhirnya, tekanan dari berbagai pihak, mulai dari krisis ekonomi hingga demonstrasi mahasiswa, membuat Soeharto memutuskan untuk mundur pada 21 Mei 1998. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan menjadi awal reformasi di Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kekuatan rakyat tidak bisa diabaikan. Reformasi lahir dari semangat untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mengembalikan demokrasi. Jadi kesimpulannya, dari peristiwa Malari, petisi 50, hingga krisis ekonomi 1997-1998, kita melihat bagaimana rakyat Indonesia merespons kebijakan yang dianggap tidak adil. Sejarah adalah cerminan perjuangan dan pembelajaran bagi kita semua.